bener-bener ya. Orang disuruh bantu siapin tenda, malah tendanya dibangun di sini. Selamat pagi pemirsa. Jadi gini ceritanya nih, aku sama suamiku kan mau honeymoon kedua. Nah, kita memutuskan untuk melakukannya di alam bebas. Maksudnya melakukan honeymoon itu di alam bebas. Soalnya banyak yang bilang kalau kita jalan-jalan ke alam bebas, berpetualang, itu banyak menimbulkan kebahagiaan. Nah si Wendy, gue suruh bilang gini, Wen tolong ya tendanya lu siap-siapin, malah dibangun di sini. Emang itu orang kadang-kadangnya otaknya nggak dipakai. Tapi ini udah pas semua belum ya? Ini tas, apaan sih cuma dibawain bantal satu, ini bener-bener deh nih orang. Ini sekarang nyopot tendanya gimana nih caranya nih, gue nggak tahu nih cara copotnya. Aduh, masuk, bentar nih gue mau nyopotin tenda, masuk sendiri. Masuk. Ini nyopotin tendanya gimana? Aduh, mana ya gunungnya ya? Hah? Pergi lagi? Lah. Ini lumayan nih, gue jualin nih. Orangnya udah dateng. Nadine, untung lu datang ke sini. Lu kan suka berpetualang. Gue mau camping sama suami gue. Terus gue suruh Wendy lipetin tenda. Malah dibangun di sini. Cara lipet tenda gimana sih? Ya emang begini caranya, tapi gue buatnya di sini ya. Nah itu dia makanya. Ya udah dibongkar aja, bisa nggak cara bongkarnya? Justru itu dari tadi gimana sih cara bongkarnya? Ya tinggal dibuka sih. Terus dimasukin ke tas. Ibu membantu banget, tinggal dibuka. Justru itu cara bukanya gimana? Iya. Tapi ini perlengkapannya udah bener. Dibuka terus nah masuk kamu nanti gue bongkar ini. Tinggal ditutup nih. Ibu. Oh kan katanya mau dibongkar. Enggak, kakak nggak ada kesini bawa rusuh. Udah, bentar dulu. Apa? Gini dulu deh, sini. Apa sih? Ya Allah, tinggi banget nih orang. Gini, sebelum kita bongkar-bongkar, mendingan sini. Lu coba bantu gue cek ini deh. Ya? Sini. Apa lagi? Checklist. Apa? Checklist. Tenda, bener ya? Tenda, coba oke, bener. Duduk. Boleh duduk nih ya? Duduk. Kirain nggak dikasih duduk nih. Boleh. Tenda udah bener. Tenda. Terus itu gua kardus-kardus tuh isinya makanan instan, obat-obatan, gimana? Terus bawanya gimana? Ini mau pindahan atau mau camping sih? Mau camping di alam terbuka. Ya tapi kan camping kan nggak sampai 1 bulan 2 bulan. Itu sih persediaan buat 2 bulan. Ya kalau misalnya toto kita tersesat, kan gak ada warung di situ. Bener juga sih, tapi nggak buka warung juga sih di sana. Itu obatnya obat. Itu obat. Untuk terus itu yang sebelah kanan tuh sepatu-sepatu high heels. Wow, mau buat fenomenal sendiri, dia mau fashion show kayak tanda di gunung. Loh, aku telepon Syahrini katanya kalau mau camping jangan lupa hak tinggi ya gitu katanya. Coret. Oke, aku coret. Nggak perlu. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, cuman gini. Ini kan katanya Nadine itu salah satu wanita yang suka berpetualang. Tadi aku sempat ngobrol, katanya dengan berpetualang itu 1 bikin lebih happy, 2 membuat wawasan lebih terbuka. Saya akan tes wawasannya. Apakah betul kamu seterbuka itu wawasannya? Wawasan. Dipikir dengan logika. Oke, Kalau logika. misalnya nih, kamu tersesat di sebuah hutan. Hutan yang sangat gelap, penuh dengan makhluk-makhluk. Makhluk apa? Hanya ada 3 jalur yang bisa menyelamatkan seorang Nadine. Jalur yang pertama, nggak boleh nyontek. Kagak nyontek. Penuh dengan semak belukar yang berduri. Pemirsa juga boleh ikut membantu menjawab. Bayangkan, jalur pertama penuh dengan semak belukar yang berduri. Kalau sampai kamu tergores, kamu langsung mati seketika. Waduh. Jalur kedua, penuh dengan harimau kelaparan yang sudah tidak makan 1 tahun. Jalur ketiga, penuh dengan pemburu yang akan menembak apapun yang akan lewat di situ, baik manusia maupun hewan. Jalur mana yang kamu pilih untuk bisa menyelamatkan kamu? Sebutkan angkanya, 1, 2, atau 3, baru alasannya. Udah. Gak ada jalur busway. Jalur singkat gak ada. 1, 2, atau 3? 3. Jalur ketiga. Ya. Penonton pilih jalur keberapa? 1, semak belukar yang berduri. Kalau kena mati loh. Mati loh. Loh, kok enggak? Oke, kenapa kamu pilih jalur 3? Ketiga, kita kan dikasih otak nih ya untuk berpikir strategi. Kita harus tahu gimana caranya untuk mencari strategi menebus itu. Ya mungkin dengan gali lubang lewat bawah, ya kita kan emang manusia, kita harus berpikir dengan akal sehat. Justru menurut kamu karena kamu Kalau menggunakan mati, otak udah untuk mati. berpikir, kamu makanya menggunakan jalur ketiga. Iya.
Oke, kita telaah lagi ya. Jalur pertama adalah penuh dengan semak belukar yang penuh duri dan racun. Jalur kedua adalah penuh singa yang kelaparan yang tidak makan 1 tahun. Jalur ketiga pemburu yang siap menembak siapapun atau apapun yang lewat. Kalau memang kamu menggunakan logika, kamu akan memilih jalur kedua. Karena penuh dengan singa yang sudah tidak makan 1 tahun. Menurut lo masih hidup singanya? Udah matilah. Oh iya. Kamu salah, kamu dihukum. Gak apa-apa. Saya akan menghukum seorang Nadine. 1, karena dia lebih cantik daripada saya. Sini. Tuh kan cewek kalau berpetualang dikasih hukuman apapun nggak takut. Ini bohong nih. Hukumannya adalah kamu habiskan spons-spons ini. Nih. Ya silakan dibaca Ibu, biar tahu tidak ada tipu muslihat di sini. Silakan. Masa jalur kedua harimau nggak makan 1 tahun dia matilah. Joget. Silakan sini. Demen amat ya gue joget. Sini. Lo mau ngapain lagi? Enggak. Gue tahu lo pandai menyelam tapi kamu tidak pandai berjoget. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan 1 orang. Ini adalah abang-abang yang suka nongkrong di pengkolan. Oh, oke. Dia itu tiap hari kerjanya jogetan di situ sambil minum Tommy. Oke. Langsung saja saya panggilkan ya. Abang, Siapa nih? masuk bang. Bang, masuk bang. Masuk. Ya salam. Lu mau nyari siapa? Nyari lu. Ganggu orang pagi lu. Pak. Nah, bang enak. Enggak, dia emang kerjanya. Harus menggunakan jurus-jurus handal dulu dong, baru dia mau. Oh, kamu tahu? Loh, silakan mainkan Oh, dulu. kamu tahu banget sih Kita soal nunggu di dia. sini. Ya, kita nunggu di sini aja. Sebentar. Shh, ini abang-abang kerjanya mabok-mabokan terus, makanya agak-agak gesrek. Bang, saya nyari abang. Saya lagi tidur. Saya tahu abang kan kerjanya emang pengangguran, tidur mulu. Bang, ada cewek cantik bang. Ah, udah pernah ini mah. Ah, udah pernah? Iya. Maksudnya bang? Udah pernah dikenalin. Oh, udah pernah dikenalin. Ini teman lama saya ini. Bang, abang kan tiap hari kerjanya dangdutan. Nah. Udah biasa kan? Nah. Nah, jadi dapat hukuman harus joget bang. Gak bisa sendiri, makanya ditemenin Ya, sama abang. abang udah pensiun, Neng. Biasanya kalau dangdut udah gak pernah dangdutan lagi. Abang sekarang apaan dong? Hah? Abang biasa apa? Udahlah bang, temenin lah bang. Ya udah, lu dangdutan aja dulu. Ya gimana mau dangdutan, gendangnya di sini. Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo bang, dangdutan bang, ajak cewek. Nah, bagus banget. Neng, abang mau dangdutan nih Neng. Ayo, cepet, joget. Stop, lagunya stop. Lu ngapain kesini? Bangun. Lu ngapain kesini? Ada suara musik dangdut, saya langsung on the way ke sini. Gila ya pagi-pagi lu kasih contoh yang gak bener. Apa kamu mabuk-mabukan ini? Apa ini? Ya masa kalau minum air putih doyong-doyong masuknya? Lah, kalau air putih juga segalon, siapa yang nggak puyeng? Ini sisa dari segalon. Lu tuh gimana sih ya dari tadi? Gua kan suruh lu beresin tenda. Kenapa lu bangun tendanya di situ? Enak aja. Itu siapa yang bangun? Lu, Kok gue? semalam lu kan sama laki lu, udah punya rumah, bangun tenda. Gimana sih lu? Gak ada Ini otaknya, tetangga saya. sosok Ini adventure. orangnya Yang rusuh itu yang. yang rusuh-rusuh itu. Iya. Nih goyang dangdutnya mau diterusin nggak nih? Lu kalau jadi orang jangan rusuh, biasa aja. Salahin orang. Udah bertamu lu. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Dia hanya menyorot tetangga-tetangga yang di depan. Tolong Oh. ke sini. Saya mau nanya, Pak. Boleh, Pak? Ini tendanya per jamnya berapaan, Pak? Nggak per jam, nggak per jam. Bukan per jam. Per jam. Tapi Lu biasa yang jam-jaman sih jadinya begitu. pemirsa, pagi hari- Nyewa kayak PS kan per jam. sebentar. Tapi pagi hari ini pas banget ya. Ada Nadine, ada Vicky. Dua-duanya tuh katanya suka berpetualang. Betul. Seperti apakah Vicky ketika berpetualang? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Silakan duduk dulu. Bapak-bapak. Gak apa-apa. Ya. Wakilan aja ya. Ada apa itu? Ada Apa itu cium-cium? Petualangannya beda nih kayaknya.
Ada laler, lu hantem jidatnya apa gimana? Ada. Hah? Pakai tangan kan Jidat biasa gua kok pakai bibir. gatel. Itu latihan buat kemekal. Aduh, enggak. Itu ada sesuatu. Cium kening artinya sayang. Pasti ada sesuatu di antara mereka karena tadi di ruang make up tiba-tiba ada panggilan sayang untuk Nadine. Panggilan saya. Serius. Parah banget dia. Gue sampai gini, Vicky bentar, lu tadi panggil Nadine apa? Lu panggil apa dia? Jarwo. Enggak. Wah. Ah, nggak mungkin. Udah ada panggilan yang beda soalnya. Bener kata lu, kalau ciuman di kening itu pasti rasanya sayang. Sayang. Kalau di bibir ada kemungkinan nafsu. Betul. Nah kalau ciumnya di ketek berarti bego. Kita akan cari tahu salah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Bahas sana, bahas sini. I got the eye of a tiger, fighter, dancing through the fire, 'cause I am Pemirsa Bahasa Basi, hari ini kita ngebahas soal manusia yang suka berpetualang. Karena banyak yang bilang orang yang suka berpetualang terutama di alam bebas adalah orang yang memang pikirannya luas, orangnya nyantai. Karena kalau di alam kan emang segala sesuatu ya harus fleksibel seperti apa. Tapi kayaknya topik itu mau saya kesampingkan dulu ya. Tadi lebih menarik yang masalah cium-ciuman itu loh. Tuh. Apa perlu saya ulang lagi boleh? Hah? Boleh diulang lagi? Gimana nih mungkin buat pemirsa yang baru aja? Jangan, mendingan jangan diulang. Kalau diulang takutnya adegan pertama ciuman, adegan kedua beda lagi ntar. Enggak lah. Enggak, takutnya ini ada ibu-ibu yang belum lihat atau saya ceritakan aja. Boleh diulang nggak boleh? Oke, saya ceritain aja ya. Oh, boleh. Ada. Ini Demen amat. Coba bisa go slow motion nih. Coba lihat nih ya. Vicky keluar, Nggak diburemin tuh? ditoyok. Hai. Kemudian dia naik, kita lihat pemirsa. 1, 2, 3. Ya. Ya. Ayah. Oke. Ada penjelasan khusus Kagak dari ada Bapak? apa-apaan, itu bener-beneran emang ya bercanda. Bapak nggak cium saya, ketemu saya? Hah? Bapak nggak cium saya? Coba. Anda yang dimarahin sama yang di rumah. Nggak apa-apa, Itu Pak. juga adegannya waktu itu saya belum punya pacar. Oh, Ayo sekarang? dong, ayo Sekarang dong. udah punya pacar. Pacar yang cewek Cina Jerman itu ya? Cina Jerman gue dong. Sorry. Sorry. Mohon maaf. Cinanya saya percaya, Jermannya nih Bapak saya saya belum lagi. kelar. Oh. Saya Cina jarang menawan gitu maksudnya Pak. Enggak, itu kejadiannya yang pas lagi syuting ya. Lagi syuting terus Emang kita tuh kalau syuting udah ngaco aja udah. Tapi dan ini kita gue nggak mau snorkeling, gue nggak mau snorkeling. Terus nggak mau dia snorkeling? maksa. Terus kenapa dicium? cium itu kan universal. Maksudnya Iyalah. luas. Oh, gitu? Iya. Tuh, dia udah Ay. Tuh. Si kameramen aja males dicium sama lu. Gak ada, itu bener-bener Apa apa sih bikin cium-ciuman? Itu waktu Kan itu universal. Tergantung semua mah tergantung niat. Tapi Oke. kalau kelihatan Ya, dari nggak Udah apa-apa sini ya. aku cium kamu nih. sebentar aja. Sejam kan? Bukan masalah itu, sejam kemarin belum bayar. Tendanya. Dah. Oke, balik lagi. Oke. Yaudah, pokoknya intinya adalah cuman itu nggak ada apa-apanya pemirsa. Gak ada, itu bener-bener. Gua sama dia juga sahabatan. Nih esnya banyak kan? Lu pikir es serut kali. Dipanasin dulu. Tapi terus itu panggilan di ruang make up itu endun tuh Itu apa? gua udah berapa tahun, kita udah lama banget kenal. Temenan udah. Tapi emang nggak SMA. mungkin kalian jadi hubungan gitu. Soalnya kayaknya cocok. Dia orangnya Ya ini udah santai. kayak temen gue. Asli gua udah gak nafsu-nafsu sama ini orang. Asli. Masa? Ya elah. Gak ada. Oke, baiklah pemirsa. Tapi Ntar saya dulu, agak kurang cewek percaya. secantik ini, setinggi ini, sepintar ini, seeksotis ini, dia nggak ada Ay. nafsu-nafsunya. Iguana kali. Lu sakit berarti bro. Lu sakit bro. Sebentar. Berarti dia sakit. Sakit. Bapak masih nafsu? Saya nafsu lah. Dia tuh masih perempuan ya. Maksudnya. Gak wajar
sadar dia laki. Nafsu menjadi teman. Iya dong. Nafsu menjadi teman. Kita pure gak ada apa-apa kok. Bapak udah. Udah. Gak usah dibahas. Tapi emang bener. Oke, balik ke Jodoh topik. ini. Balik, ini kita temanya petualangan loh ya. Iya petualangan. Ini berdua. petualangan. Petualangan. Emang gue burung diginin mulu. Ini kan maksudnya Bentar. Nih songong itu anak atuh ya. Yang lain duduk tenang, yang itu masih kecil begini-begini aja. kreatif Pak. Dia kasih petunjuk. kreatif. Gini, Kreatif, geser. Ini kan maksudnya petualang, baik suka berpetualang di alam bebas maupun bertualang di percintaan. Ya. Kan bisa dua-duanya. Sekarang Ya. Nadine itu jomblo, Vicky itu punya pacar, kalau nggak salah Jawa Jerman ya. Kamu kan tadi kamu bilang kamu Jawa Jerman. Aku Cina Jerman Pak. Pacar Anda Jawa Jerman kan? Ya betul yang itu. Bule-bule juga ya. Kalah jawab ya. Gila ya Cipen ngaku Jerman, Ya, padahal iya. orang udah jelas Nah. ngelihat dia bentukannya udah Zimbabwe banget. Tapi pemirsa tahu nggak sih? Ternyata kalau misalnya punya Bapak nih ngapain sih Salto? Pak disuruh gini-gini Pak tadi Pak. Suruh gini maksudnya suruh cepet. Suruh cepet-cepet Nora, bukan lu rolling. Saya kira saya suruh guling-gulingan barusan gini. Lu guling-gulingan jadi kayak Shinchan lu. Itu monyet ya? Gila. Monyet ya? Aduh. Oh Nadine jomblo sekarang. Jomblo. Nadine jomblo. Jadi kenapa lu mau putusin pacar lu sama Nadine sekarang? Gue gampar loh gila gitu. lu. Yaudah. Kalau gitu gini, saya kasih tau aja ternyata kalau punya calon mantu nih ya buat ibu-ibu yang doyan berpetualang itu banyak banget keuntungannya. Seperti apa kita lihat tayangan berikut ini. Ayo ngasih. Pemirsa basa-basi, banyak yang berpikir anak pecinta alam merupakan anak yang brutal, tidak memperhatikan penampilan dan cuek. Nah itu dia, kesalahan masyarakat kita adalah selalu menilai orang dari casingnya aja. Mungkin luarnya memang seperti itu, tapi kita juga harus tahu bagaimana sih isi hatinya. Nah, tahukah Anda ada 3 alasan menurut versi basa-basi kenapa kita harus mempunyai menantu pecinta alam? Ini dia alasannya. Pertama, anak petualang bersifat romantis karena mereka bisa merangkai kata dari apa yang mereka saksikan secara langsung. Jadi, Anda jangan khawatir, anak Anda tidak akan terkena penyakit darah tinggi. Sebab apapun alasannya, anak petualang akan selalu mempunyai kata-kata indah untuk didengar dan anak Anda tidak akan marah-marah di setiap saat. Kedua, anak petualang bisa memakan segala yang ada di alam. Jadi Anda dapat memanfaatkan makanan yang ada, sehingga Anda dan keluarga tidak akan pernah kehabisan stok bahan makanan. Nah, dari semua alasan di atas, yang ketiga ini lebih penting. Karena kesetiaan anak pecinta alam sudah teruji tak hanya di bibir saja. Karena ketika kaki mendaki, mereka tidak pernah saling meninggalkan satu sama lainnya. Mereka akan selalu seiring berjalan. Jadi, Anda tidak harus mengkhawatirkan anak Anda lagi, karena semua anak pecinta alam memiliki kesetiaan yang sangat kuat. Kecuali anak Anda yang ingin meninggalkannya. Jadi kalau punya menantu dari anak-anak pencinta alam, ternyata mereka itu romantis. Saya masih normal Bu. Maksudnya? Itu dibilang pecinta alam, alam kan yang cowok itu punya dangdut ya. Iya Bukan, benar. maksudnya alam Alam bebas. alam bebas ciptaan Tuhan. Emang tangkep deh alam. Pohon-pohon. Udah bebas sekarang. Maksudnya alam bebas gitu. Iya Nadine bener, dia mah bego udah nggak usah. Lanjut aja. Romantis, bisa makan segala, Hah? alias rakus ya ini sebenarnya ya. Sama yang Beda ketiga tipis. setia. Setuju Setia. nggak kalian dengan statement itu? Gue jalan sama dia sih waktu gunung bertinggal mulu ya. Iya. Enggak. Setia sama alam maksudnya. Tapi nggak setuju dengan statement romantis nggak kalian? Gua Kalau gue romantis. Lu romantis? Romantis gue. Gua orangnya jarang banget romantis. Tapi sekalinya romantis, wah. Wah apa Pak? Wah apa? Banyak dia, jurusnya banyak. Ibu pernah merasakan jurus-jurus romantis yang bikin ibu terkepar mungkin? Kagak mempan. Oh udah nggak mempan. Oke baiklah. Udah nggak mempan berarti dulu pernah mempan. Dulu pernah mempan. Bisa aja. Iya dong, dari kata-kata. Biasa aja Pak, nggak usah minum Pak, santai. Santai. Bisa makan segala katanya. Ya, oke, Kita di sini buktikan. kan banyak kusen nih. Yuk, mulai. Kata dia rayap. Oh, sorry. Bisa makan Andaikan segala. Anda tersesat, ternyata di hutan hanya bisa menemukan 2 hal, yaitu Bawang putih dan kencur. Tersesat mulu. Kira-kira mana yang akan Anda pilih untuk makan? Kalau ada mie rebusnya enak nih. Ya kali. Bawang putih.
Jangan nggak dong, ada, Pak. nggak ada. Ini kan di alam. Ini langsung nih. Katanya anak pencinta alam tuh santai. Tapi nggak grogotin ini mentah-mentah Itu juga juga sih. sih. Ye. Makanya ada. Tapi bawang putih ini sehat banget loh. Iya, bawang putih Buktiin sehat dong, Bang. bener. Buktiin dong bang. Yang nggak sehat itu kan bawang merah. Nah. Udah nggak diingat. Bapak, Baru kita nggak bisa ciuman loh. Gua baru mau gua puji, lu Iya. gila keren banget. gila. Dah. Ternyata lu jorok ya. Pedes pak. Ya, emang iya. Ini, Kan tadi bapak mesennya emang pedas, saya bikinin pedas. bawang putih emang pedas. Langsung baunya lu. Baunya, Vicky. Bau. Bau. Sebenarnya enggak, bawang putihnya biasa. Lu udah kecampur jigong sih. Tadi pagi belum gosok gigi ya? Udah. Tapi ini menunjukkan kalau memang orang yang suka bertualang anaknya asik-asik aja ya. Disuruh ngapain, hayu-hayu aja, santai. Nah, saya akan undang bintang tamu saya berikut ini menunjukkan kalau dia seorang wanita yang setia. Pernah terombang-ambing di lautan, tapi akhirnya dia tetap setia dengan pasangannya. Langsung saja mari kita beri tepuk tangan untuk Medina. Selamat datang. Jarang-jarang nih lihat dia begini nih. Hai, selamat datang Ibu. Silakan. Aja nggak duduknya. Ah, di sini aja Bu. Oh, anak alam gitu ya, nggak bisa ngeliat tenda ya. Silakan. Sebelah mana, Mat? Mas sebelah mana? Muah. Halo. Aku dicium juga Cium nggak? kening dong. Nah, aku dicium juga nggak? Tuh. Kan dia nanya. Jangan, baru kawin jangan. Oh iya baru. Lu baru kawin juga. Bu, ini bu. Udah ada yang ngantri bu. Bapak mau ngapain? Bersih-bersih aja. Buat cium dia. Ya siapa tahu namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Ini boleh nih ini aja nih cium sama bawang aja nih. Ini buat apa bawang sama? Selamat ya, baru menikah 29 Maret kemarin. Maaf ya. Ready. Gak apa-apa. Dipersilahkan. Yang keberapa? Yang pertama emang lo. Insya Allah yang pertama dan terakhir Insya Allah. Yang pertama dan terakhir kan tadi dibilang katanya anak pencinta alam itu romantis, setia. Kita tanyakan saja kepada mantan istri Vicky, apakah setuju? Hah? Iya lu. Kira-kira aja statementnya iya nggak? Paling nggak diangkat teleponnya. Oh oke. Oke, gini aja. Nanti kita coba aja ya. Kita tanya langsung kali ya. Vicky tipikalnya kan kalau berdasarkan artikel yang kita buat kan setia nih. Lo jujur sebelum gua tanya sama iya gak lo? Sama mantan. Setia nggak? Gue setia gue. Setiap? Setiap tikungan ada. Oke, minimal dia gentle, dia jujur mengakui, ya. Lo mengakui setiap tikungan ada, bagus itu gentle. Berarti kalau dia setiap tikungan Enggak lah. Enggak, ntar lu setiap tikungan ada berarti lu kerjaan lu itu yang kemoceng. Yaudah, kita tinggalkan dulu Vicky. Sekarang kita pengen tahu profil seorang Oh, ya udah, Medina. terima kasih. Seperti apa? Enggak apa-apa Belum. maksudnya. Gimana sih? Maksudnya, gue ngajak ngobrol dulu. Kita fokus dulu ke Medina, ya. Seperti apa kan profil Medina? Kita lihat tayangan berikut ini. Demi gimmick ya Pak, makasih. Pemirsa Basa-Basi, siapa yang tidak kenal dengan Medina Kamil? Wanita berusia 33 tahun ini memulai karirnya di salah satu program TV swasta sebagai pembawa acara. Ia merupakan salah satu wanita pecinta alam yang tangguh dan mandiri. Dulu Medina pernah mengalami musibah ketika kapal yang ditumpanginya terombang-ambing selama 1 hari di Laut Arafuru. Dan akhirnya ia terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni selama 4 hari. Karena keberaniannya ini, ia mendapatkan apresiasi tinggi sehingga ia dianugerahi penghargaan perempuan tak terpatahkan. Wanita cantik ini juga baru saja melangsungkan pernikahannya pada 29 Maret lalu dengan seorang musisi bernama Deska Anugrah Samudra. Wah, pilihan yang tepat ya Mas Deska. Cantik, pintar, mandiri, dan tangguh lagi. Pernah terombang-ambing di lautan yang luas, mengalami kegaulan yang sangat kegalauan yang sangat dahsyat sebelum menikah. Seperti apa kegalauannya? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahasi. Like animals, careless and free. I want to Ini keren banget loh nih. Selamat pagi pemirsa Basa-Basi. Dalam Kibas. Kibas itu apaan? Kilas berita.
Hah? Kilas berita. Kilas basa-basi. Kali ini datang dari seorang nenek berusia 64 tahun. Woi. Yang berhasil berenang tanpa henti selama... Ini gimana kamera ke sono, pala gua ke sini. Berhasil berenang tanpa henti selama... apa kabar? Sehat? Bapak nggak usah disamperin. Sehat. Berhasil berenang tanpa... Belum selesai, woi, jangan dinaikin. Tanpa henti selama 52 jam. 54 menit. Dan 18 detik. Hal yang dilakukan oleh Diana NYAD tersebut menjadikannya manusia pertama yang berenang dari Kuba ke Florida, USA tanpa kerangkeng anti-hiu. Berangkat dari Marina Hemingway. Kenapa, Bu? Pegel. Telepon. Syuting. Lagi syuting, terima telepon. Dari Marina Hemingway di Kuba pada hari Sabtu, Diana tiba di pantai Key West di Florida pada hari Senin. Setelah siang dan malam mengarungi laut luas, Diana berenang melewati ubur-ubur. Mana tuh? Sampai mana tuh? Ubur-ubur beracun dan hiu. Ubur-ubur, bukan umbul-umbul. Dan hiu yang siap memangsanya sepanjang 112 mil. Tanpa istirahat, cuco, ember. Dan tanpa menyentuh perahu yang mengawalnya. Sekian Kibas hari ini. Sampai jumpa di Kibas Kilasan Basa-Basi selanjutnya. Dadah. Gak penting lu pada lo. Terima kasih. Itulah tadi kilasan berita yang dibawakan oleh Andi F. Nora ya. Pak, Kenapa, Pak? ada request Pak. Kita tadi berempat nih agak nggak kurang denger gitu Pak. Bisa dibaca. Coba diulang lagi gimana? Diulang lagi bisa nggak? Jangan. Enggak. Rumah BBM. Bentar, yang di rumah BBM nggak denger. Bukan nggak denger, nggak punya TV. Sebenarnya gini, tadi udah jelas, cuman mereka asik ngobrol sendiri aja. Iyalah, karena Nggak, dunia mereka kan sama. Mungkin ketika ketemu lagi, seru nih begini. tapi itu luar biasa banget loh. Umurnya sudah relatif tua, tapi dia berani melakukan tantangan yang terbesar dalam Iya hidupnya. itu salut banget. Salut sih. Nah, lo sebagai seorang petualang ada nggak sih obsesi seperti itu? Walaupun sampai Ya. nenek-nenek gue akan mendaki gunung, turuni lembah, misalnya. Ninja dong. Kalau obsesi yang sampai seperti itu sih enggak ya. Cuman kalau bisa sampai umur sekuat mungkin deh masih bisa berpetualang, naik gunung. Apa coba kasih tahu ke kita apa sih yang lo rasakan ketika lo bisa explore berpetualang dengan alam? Apakah merubah lo sebagai manusia? Ada nggak sih pandangan lo yang berubah? Apa karakter lo jadi lebih baik? Enggak juga sih. Apa? Nikmati kali ya. Enak banget. Nah, soalnya ada yang bilang tetap seperti ini, tetap Medina Sama. Kamil, anak paling bungsu yang cerewet, rewel, kalau orang-orang bilang temperamen tetap sebenarnya. Oh ini nih. kenapa Pak? Itu permen, Agresif. bukan temperamen. Permen. Kira minta permen, Pak. Bapak emang pinter ya Pak ya? Hebat ya, cepet ya. Hebat. Pantesan pacarnya jauh, males deket-deketan. Terus Kamu- cuman lebih bisa menahan. Gue denger nggak barusan? Pasti ada Itu aja sih. perubahannya. Cuman bisa Mana lebih ciuman? menahan sedikit. Cuman. 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 Bukan ciuman. Bentar dulu nih, cuman. manajernya Vicky tolong besok-besok kalau syuting otak dibawa. Sama ini nih tolong dikorek dulu. Korek kuping juga. Korek kuping Sekalian juga. nih. Semua lah. Cuman lebih bisa menahan emosi. Emosi, Itu lebih dirasakan wise betul. juga Betul lah, ya? lebih wise. Nah, lebih juga. bijaksana. Kebijaksanaan lebih meningkat? Iya dong pastinya. Umur juga nambah. Jadi lebih Ya karena umur juga nambah. Tapi kan ini Medina pernah terombang ambing loh di laut. Aduh, berapa hari kamu terombang ambing? Seharian sih, 24 jam terombang ambingnya, terus terdamparnya kurang lebih 5 hari. Aduh. Apa rasanya tuh? Nah, Berapa itu orang pada saat kondisi itu? 4, Dia cewek Ceweknya? sendiri. Aku sendiri. Terus apa yang ada di otak kamu ketika terombang ambing? Apakah kamu udah kayak oke udah gue mati nih, udah. Pada saat itu yang dipikirin, Gue pasti. Selalu elo. Emang dia kan sejenis cumi-cumi Pak, lagi lewat-lewat di bawah. ubur-ubur, Oh, bukan cumi. ubur-ubur. Cie, ibu tahu aja dia ubur-ubur. Press terus Pak, di press. Yang terbesit saat itu pas kejadian terombang ambing keluarga sih pasti. Selanjutnya nanti makan apa? Masih mikir makan ya. Ya iyalah, Soalnya nggak bawa terombang apa-apa. ambing. Dia terombang Makan itu, ambing nih. seharian. Gue
2 menit 3 menit aja di tengah lautan stres, Pak. Bapak kan emang Udah cewek. gitu. Iya, enggak lagi perjalanan mau kerja off air gitu kan. Udah gitu rese. Begitu mati tengah jalan perahunya deng deng. Ya, namanya juga gitu. ABK-nya bercandanya rese banget. Ayo buruan ambil pelampungnya daripada ntar pas tenggelam pada berebutan. Ayo. Rese stres gue bilang. Nah, Medina ada yang berubah nggak sejak kamu terombang ambing, kemudian kamu akhirnya terdampar, ada yang berubah nggak dari perspektif hidup kamu? Yang berubah sih jadi lebih, sebenarnya kalau berubah masalah sifat sih enggak ya, tetap seperti itu juga sih. Cuman pandangan ke orang-orang aja kali ya, jadi lebih sabar. Udah gitu ngelihat yang apa yang udah terjadi, gue tuh udah beruntung banget, udah bisa Lebih mensyukuri hidup lebih lah ya. bersyukuri. Terus kalau ke arah alam, sebenarnya yang salah tuh bukan alamnya sih, kita juga Manusianya yang manusia. salah ya. Waktu kejadian itu juga kan kita kalau gue sih introspeksi diri aja, kenapa nih bisa kejadian gitu, nggak jadi nyalahin ini gara-gara ini nih lautannya nih gini-gini, enggak, gara-gara oh mungkin terlalu takabur kayaknya nih, lagi lautan begitu kita dengan santainya lewat ketawa ketiwi gitu karena mikirnya aman nih. Cuman sekarang kalau mau kemana-mana tuh yang pasti lihat dulu, waspada dulu, ini aman gak Lebih laut, memperhatikan nih cuacanya gimana nih? cuacanya lebih bagus detail. nggak nih laut, Oke. ini laut mau diseberangin berapa jam, terus aman nggak kira-kira, terus peralatannya lengkap nggak kalau misalnya terjadi apa-apa, jadi lebih Jadi Safety-nya ya, safety-nya lebih dipikirin ya. Kan udah ada pengalaman. Betul. Nah, tapi saya banyak ngobrolnya sama mereka tadi, terutama sama Nadine. Dia bilang memang iya, ketika Anda lebih mengenal alam, Anda akan berubah perspektif Anda sebagai manusia terutama ya Nadine ya. Jadi lebih bisa menghargai soal kehidupan. Yang paling penting kan di hidup ini kan bahagia ya. Jadi kayak kita nih, kita ke sebuah daerah, dia duduk dengan misalnya dengan keluarganya, terus makan seadanya. Gak ada listrik. Gak ada listrik, Iya. dengan satu lilin aja itu buat mereka bahagia. Coba, Nikmat ya. kalau kita di kota, harus punya ini itu segala bahagia macam. dan mereka Coba deh. hidup santai aja dengan anak banyak banget kan, kita kadang mikir ini mereka ngasih makan pakai apa hari gitu ini kan. hari ini bahagia simple kok, yang penting Cuman intinya kitanya. ya di alam. Karena kalau ada waktu itu ke satu daerah pedalaman banget di Papua, kita nanya, ini bapak buat makan bagaimana gitu kan? Santai aja nona, ini di depan ini semua bisa kita jadikan makanan. Gila kok merinding. gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan perspektif hidup seperti itu malah kita dapatkan dari orang-orang yang ada di Iya, pedalaman, terpencil. Karena memang tuh gitu dong. Jadi Iya laki-laki. lo. Kenapa gue disalahin sama gue dimarahin tadi? Nah justru itu lu diam aja dari tadi, 2 orang ini udah nunjukin kalau mereka udah nyatu banget sama alam. Nah itu dia omongan yang gue pengen omongin semuanya udah keluar dari sini nih. Jadi yang mau ditambahin nggak? Ada yang mau tambahin nggak? Kita kalau misalkan maksudnya kita Nggak apa-apa nih, wise nih. Coba kita lihat di dalam perjalanan kita Nuh, bau bawang ya? parah, gue juga dari tadi nyenyum sendiri. Gak apa-apa bawa bawang. Maksudnya daripada kita di bawa alam bawang, itu kayak misalnya kita naik gunung lah, kita pergi kemanapun itu yang berhubungan dengan alam, itu kita setelah pulang kita bisa lebih mensyukuri, menghargai semuanya apa yang maksudnya dari hidup, dari keadaan kita. Maksudnya kita kayak anak-anak Jakarta ya, khususnya anak-anak kota itu kan kadang-kadang sedikit-sedikit ngeluh gitu. Tapi dengan kita belajar dari orang-orang yang ada di pedalaman yang jauh dari listrik lah, hiburan atau apa-apa, kita dari sana, oh iya mereka aja bisa bahagia, kenapa kita enggak gitu. Padahal kita punya segudang semua fasilitas. fasilitas ada, apa yang kita mau Ini ada. kayaknya otaknya udah mulai beres nih. Udah mulai beres. Gimana kalau lu ajukan pertanyaan-pertanyaan di jika aku harus memilih? Oke, siap ya. Jika aku harus memilih, kamu Jadi, harus menjawab dengan Dengan cepat. cepat. Ini sesuai keahlian lu, tidak harus dipikirkan. Asal Saya cepat mau saja. cepat bu. Natural aja ya. Natural aja. Nggak usah Natural ya, dibego-begoin. mukanya jangan dibuat-buat ya. Jika aku harus memilih, berjemur di pantai atau berjam-jam di salon? Pantai. Oh, Kalau katanya lu takut panas, gara-gara takut tato Iya, rusak. Soalnya udah bosen mak. Sunblocknya Pantai pinjam aja. gue. Tuh kan, dia tuh takut panas karena nggak mau tatonya Gue rusak. sering banget berantem sama dia nih gara-gara Gua nggak luntur. Lagian lu berwarna sih jadi luntur. Lanjut. Udah lanjut. Iya. Yang kedua, hati yang disetrum atau badan yang digebukin? Gak tau tuh Badan setrum-setruman. digebukin. Mendingan badan yang digebukin? Iya. Hati Jawab. yang disetrum maksudnya lu udah kapok. Apa? Udah kapok disetrum sama wanita. Kalau badan tuh sembuhnya cepat, tapi kalau hati lama.
perempuan yang tergelepek-gelepek sama dia. Nih pembelaan diri antara dia memang bener-bener kebawa perasaan atau emang nggak laku sebenarnya. Tapi gue kalau belum nikah, nih Vicky pasti udah gue jadiin nih. Jadi apa? Jadi supir lah. Berikut. Cewek petualang atau cowok pesolek? Masih cewek petualang lah. Lo kan pilihan lu cowok pesolek. Jadi tulisnya begini. Itu buat siapa sih? Cewek cowok. Yang sekarang berarti petualang? Petualang juga dia. Sama ya. Berarti kalian jauh saling berpetualang lah. Baru di tempat 19 hari masing-masing. pacarannya. Baru 19 hari. Pak, kalau 40 harian kabarin ya. Bangun pagi disiram nyokap atau bangun siang nggak dapet job? Bangun pagi disiram nyokap. Ini susah banget bangun pagi. Iya. Nyanyi suka telepon gue curhat sampai Gue tuh nangis-nangis. pagi pasti bangun. Oke. Berikut. Baik pemirsa, nanti kita akan balik lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Bahas ini. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati. Ibu, ya, neng. Begini nih, kerjaannya dunia kebalik terus. Ibu, udah ya? Udah. Ibu ngapain sih begini, Bu? Ah? Udah ya? Itulah, kalau jalan sama Medina gini, kebalik semuanya dunianya. Nadine mau nyobain, Nadine. Iya, habis kebalik. Nadine. Benar. Lu kreatif ngikutin penonton. Penonton bilang Wendy baru diketik. Wendy coba. Ya Wendy dong, Wendy. Tapi Medina hebat banget loh. Wendy dong, cobain aja. Bentar. Susah. Enggak, gue belain. Udah nggak bisa, Wendy Pegangin, cemen. Udah pegangin. nggak bisa. Bisa, Wen. Cobain, Wen. Mana bisa sih lu tuh kan cemen. Berdua. Gua nggak percaya sama lu. Pergi lu. Lu bisa nggak? Bisa Lu gue. jangan modal coba, ganteng lu lu. bisa. Coba. Berdua kita ya? Ayo, ini gue pegangin. Lama-lamaan, 2 jam handstand. 2 jam handstand. Wah, Lu ngapain? Handstand. Coba, itu fungsinya buat Gimana apa tadi sih sebenarnya? Posisinya? Iya, kalau handstand itu kan jadi sirkulasi darahnya turun ke kepala. Aduh. Tuh, lihat fotonya. Ibu handstand ibu nggak takut kecemplung. Kalau baunya ada hiu gimana? Itu handphone yang dibalik, Bu. Handphonenya dibalik. Oh, di Enggak, ini edit. beneran. Ini If di you learn Danau self-control. Segara Anak di Rinjani. kerjaannya tuh. Di tebing. Coba. Bisa nggak? Ayo, kaki. Nih, pemirsa. Berarti ketika Anda berpetualang, itu nggak ada hubungannya cewek sama cowok, tapi kekuatan yang ada dalam diri sendiri yang menentukan. Iya. Jadi kalau emang walaupun lu cowok secara fisik lebih kuat, tapi kalau secara inner nggak kuat, keok juga. Iya, makanya tapi semua perlu latihan, step by step. Nggak bisa langsung wow bisa, tapi oke lah. Oke, bagus. Ya gue belajar dari Medina, nyoba. iya? Ibu mau coba? Ya, Ya, ini kemana-mana kembali. dong. Oh iya, jangan. Ini bapak-bapak udah standby nih, jangan. Yaudah kalau gitu nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Bahas ini. I want to break free. I want to break free. Pemirsa, tadi pas jeda iklan saya ngobrol banyak. Jadi ternyata katanya seperti ini. Ketika Anda berpetualang di alam bebas, tanpa disadari Anda akan belajar untuk menjaga hati, menjaga ucapan, dan menjaga pikiran. Karena Anda berhadapan dengan alam. Jadi katanya tadi Vicky bilang apalagi di gunung, apa yang Anda pikirkan itu bisa kejadian. Jadi bisa dibilang Ada sugestinya. Ada sugestinya. Jadi bisa dibilang kalau orang yang suka berpetualang otomatis akan menjadi orang yang lebih positif dong. Iya. Iya, seperti itu. Oke, kalau gitu satu kata. Ketika kamu berpetualang, apa yang kamu rasakan? Bukan kuis. Nah, kuis Bukan juga. kuis, nggak usah pakai bel, semua dapat giliran. Dari Dari dulu. silakan Nadine.
ikhlas. Ikhlas. Jadi, ya belajar ikhlas. Nggak satu kata sih, belajar jadi ya. Belajar ikhlas, tapi intinya adalah ikhlas. Oke. Bahagia. Bahagia. Gimana Pak? Bapak sekarang waktunya. Oh, saya Ya, Bapak. belajar Pak. Ya, Tadi udah, tadi belajar. Jadi kan ikhlas. Saya belajar. Oh, Ikhlas kan cuma biar satu. sepasang belajar ikhlas. Belajar. Ya, deal. Deal. Or. Lu kalau sampai jadian berdua basa-basi duluan ya. Never say never, jangan takabur. Sip. Enggak lah. Belajar maksudnya semuanya. Semuanya. Belajar menerima, belajar lebih dewasa, belajar menghargai semua. Jadi lu merasa lu menjadi sosok laki-laki yang dewasa karena alam? Iya. Iya. Adam Baduku. Aduh, kan? Iya benar-benar. Oke, terima kasih. Silakan Wendy, apa kesimpulannya? sih? Kesimpulannya apa hari ini yang lu dapatkan? Iya, kesimpulan yang gua dapetin sih nggak gampang ternyata jadi petualang. Karena kalau yang gua tangkap dari mereka nggak cuma nekat kayak dia nih. Kalau lu mau berpetualang lu harus tahu ilmunya. Betul. Lu harus pelajari banget karena ketika sudah berhadapan dengan alam, satu hal yang gua dapat, gua mungkin nggak kayak mereka dari sepeda aja. Kalau gua main sepeda di jalan raya, kalau terjadi apa-apa, hal itu bisa disebabkan sama orang lain, ditabrak motor, ditabrak mobil. Kalau gue main sepeda di alam, di gunung, kalau gue sampai jatuh, yang bego bukan alam, tapi gue. Jadi Bagus, kita Bapak harus sadar. jatuh sama alam. Betul sekali. Ya udah kita ketemu lagi besok di Bahasa Basi ini. Thank you semua.